Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan mengenai tugas proyek Based Learning Virtual Machine dan keamanan. Nah, lanjut saja di sini langsung Hmm. untuk tahap penginstalan VM dan Ubuntu akan dijelaskan oleh Rafa Putra. Boleh, Ya, bahasanya Rafa. terima kasih Taura. Jadi kawan-kawanku, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendownload VirtualBox-nya, yaitu ada pada tutorial di sini. Lalu untuk Ubuntunya dia ada di sini juga ada. Ini sudah ada di file Ubuntunya. Jika sudah ada, pertama-tama yang harus kita lakukan, di sini saya sudah menginstal filenya ya, filenya, aplikasi virtual machine-nya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan add terlebih dahulu, ya, add new. Setelah itu kalian terserah membuat namanya apa, misalnya project 3 gitu. Contoh saja. Lalu di sini kita setting sebagai Linux. Lalu ininya adalah versinya adalah Ubuntu 68 bit. Setelah itu kita melakukan next. Lalu kita setting ininya tidak perlu disetting sih menurut saya. Ini juga tidak perlu. Ini harus ini pastikan berada pada apa pilihan VDI. Setelah itu kita next, next lagi, lalu kita next lagi dan create. Setelah melakukan create, yang harus kita lakukan adalah menyeting eh, file ISO-nya yang udah di-download, yang di-download dari sini nih, ini nih, yang di-download dari sini. Dengan cara kita masuk ke storage, lalu di sini ada empty, ada control di sini. Terus kita ke empty sini, lalu kita tekan tombol ini, lalu memilih disk file yang kita download tadi, lokasinya. Yang ini ya, yang kita sudah download. Setelah itu kita ke display, kita rubah settingnya sedikit. Ininya dirubah segini saja. Setelah itu untuk grafik controllernya pastikan gunakan SVGA lalu pencet OK. Setelah pencet OK, kita start virtual mesinnya. Hmm, Nampaknya agak terlalu lama ya. Jadi eh, kita menggunakan yang sudah saya buat sebelumnya yang ada di sini. Jadi untuk laman pertamanya itu kita harus memilih si language-nya apa bahasanya dulu yang kita ingin gunakan. Kita gunakan bahasa Inggris. Lalu setelah itu kita menyeting kayak apa bahasa keyboard yang akan kita gunakan. Yang kita akan gunakan adalah yang US, Inggris berbasis US. Setelah itu
Kita di sini pilih menu bagian menu install Ubuntu. Jangan yang try. Setelahnya eh, kita pilih interface log installation. Setelah seperti itu, kita pilih default setting di next selanjutnya. Setelah itu, kita juga memilih Eras Disk Installation dan install Ubuntu pada menu ini. Setelah itu, kita membuat akun, terserah bebas. Jadi di sini kami menggunakan nama kelompok 9 dan juga username-nya. Lalu juga passwordnya juga diisi. Setelah itu kita tekan next. Kita menyeting eh, waktu daerah kita. Waktu daerah kita kan di Jakarta. Jadi harusnya di sini. Mungkin saya agak salah menuliskannya di sini. Lalu setelah itu kita next. Lalu finish. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen user atau pengguna dan grup. Jadi di sini kita langsung saja buat untuk usernya sendiri. Itu ada Taura, Rafa, dan Faisal. Nah, di sini kita buat dulu untuk yang Taura. Jadi di sini sudah add user. Yuk, Taura. Di sini masukkan terlebih dahulu untuk passwordnya. S. Masukkan saja. Di sini langsung Y. Kita buat untuk user Rafa. Masukkan untuk passwordnya. Kita kosongkan juga bagian ini langsung Y. Terakhir kita buat untuk yang user Faisal. Masukkan untuk passwordnya. Kosongkan juga bagian ininya langsung Y. Nah, di sini kemudian user-user kan sudah terbentuk. Lanjut kita bikin untuk grupnya. Jadi di sini langsung saja sudo group. Ya. Nah, nama grupnya itu new kelompok 9. Di sini grup sudah terbentuk. Nah, kemudian kita memasukkan setiap user yang tadi kita buat itu, kita masukkan ke dalam grup new kelompok 9. Nah, kita langsung saja di sini sudo sermod pip ag, nama kelompoknya tadi new kelompok 9. Terus di sini untuk si usernya. Kita masukkan yang Taurat terlebih dahulu, lanjut masukkan punya Rafa, terakhir kita masukkan Faisal. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan setiap usernya itu ke dalam grup yang telah kita buat, yaitu kelompok 9. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah mereka benar-benar sudah masuk ke grup kelompok 9 apa belum. Jadi kita cek sini grup. Sebentar. Grup, groups untuk Taura, new Taura. Nah, di sini sudah terlihat bahwa user Taura ini sudah masuk ke dalam eh, grup kelompok 9. Kita cek untuk Rafa. Rafa juga sudah aman. Lanjut ke Faisal. Nah, Faisal juga sudah aman. Nah, setelah ini kita akan membuat mengatur kepemilikan direktori home dari masing-masing user yang telah kita buat tadi. Jadi di sini langsung saja sudah chown new. Untuk kita di sini atur untuk yang Taura terlebih dahulu, yang Taura. Nama kelompoknya new kelompok 9. Terus ini direktorinya home new. Oke, sini sudah untuk direktori Taura.
Sini untuk Rafa, akhir untuk Faisal. Nah, setelah itu kita akan mengatur agar hanya pemilik yang bisa mengakses direktori yang telah kita buat tadi. Nah, kita langsung saja sudo chmod 700 terus alamat direktori tuh, yang Rafa dan yang Faisal. Nah, di sini sudah kita buat untuk hak aksesnya. Kemudian kita akan melakukan percobaan di sini. Apakah user Rafa itu dapat mengakses direktori milik si oh ya, sebelum itu kita mengecek dulu ownership dari permissionnya. Jadi di sini kita akan mengecek kepemilikan dari setiap direktorinya. Jadi di sini kita ls ld terus alamat direktorinya Yutora. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa di sini direktori home Yutora ini milik user Yutora. Jadi kita cek juga untuk yang Rafa. Di sini sudah aman ya untuk yang Rafa. Kita cek untuk yang Faisal. Yang Faisal juga sudah aman. Di sini lanjut kita akan melakukan percobaan apakah user Rafa itu dapat mengakses direktori milik Faisal. Di sini langsung saja sudo ya Rafa mengakses direktori milik si Faisal. Nah, di sini permission denied. Kenapa? Karena eh, memang ini tuh si direktori ini tuh milik si Faisal yang dimana tidak bisa diakses secara langsung oleh user Rafa seperti itu. Nah, lanjut di sini saya akan melakukan snapshot. Nah, jadi snapshot itu mungkin kalau di game itu semacam checkpoint. Jadi kita lanjut di sini. Gimana sih cara mengaturnya? Kita cek dulu untuk share screen-nya ke yang Oracle VM. Nah, di sini kita ganti, tadi kan di sini details, kita ganti ke snapshot. Nah, di sini kita properties, kita masukkan untuk nama snapshotnya, misal tes. Tes kita take, kita buat. Nah, setelah itu kita coba cek di sini. Kita coba tes sini. Kita akan nge-close untuk Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini tuh ketika kita akan menjalankan snapshot test yang tadi sudah kita buat, apakah dia akan kembali seperti tampilan yang sekarang ada gitu. Dari semua sintaks yang udah kita bikin kayak gitu, apakah dia akan kembali seperti semula atau tidak. Nah, kita lanjut saja di sini kita close untuk si ininya si Ubuntu-nya kita close. Sudah di close, kita ganti ke record VM lagi, kita cek, terus kita pencet tes yang ini yang udah kita buat tadi, terus kita restore, langsung kita start lagi. Nah, sudah berjalan ya. Nah, kita lihat di sini si Ubuntu-nya apakah kembali seperti semula seperti tadi. Nah, di sini
tampilannya sudah seperti yang awal tadi ya, yang terakhir kita close itu. Nah, jadi fungsi dari snapshot itu seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjut penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, di mana konfigurasi jaringan mesin virtual dengan menampilkan konfigurasi agar PM dapat terkoneksi ke internet dengan NIT atau bridge adapter, lalu uji koneksi dengan ping atau kabel dalam PM, lalu menjelaskan hubungan jaringan antara PM dan host. Di sini kita bisa coba dengan Ubuntu, di mana langkah awalnya kita mengecek konfigurasi terlebih dahulu, apakah di bagian network. Nah, di sini konfigurasi jaringannya itu adalah NIT. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba mengecek apakah Ubuntu ini bisa berkomunikasi dengan internet dengan menggunakan ping, lalu mengeceknya salah satunya ke Google. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini Google memberi balasan yang artinya Ubuntu dan Google masih bisa berkomunikasi atau terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengecek apakah dari sistem operasi host ini, yaitu Windows, bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Caranya adalah dengan menggunakan ping dari Windows dan hubungannya kepada IP address Ubuntu. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa mengecek IP address Ubuntu ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan IP address-nya dengan menggunakan NIT, konfigurasi NIT. Lalu kita copy aja langsung ke CMD. Bisa kita lihat di sini Ubuntu tidak memberi balasan kepada sistem operasi hostnya sehingga memberikan request timeout. Di sini menjelaskan kalau NAT itu dia adalah outgoing traffic di mana Ubuntu ini bisa VM ini bisa terhubung keluar, namun sistem hostnya tidak bisa masuk ke VM-nya sehingga tidak bisa berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengubah konfigurasi di setting, konfigurasi networknya dengan menggunakan bridge adapter. Oke. Di sini kita reboot saja. Dengan melakukan reboot ini, konfigurasi yang sudah kita setting, kita rubah, akan berubah juga seketika setelah kita reboot.
kita bisa mencobanya kembali dengan melakukan ping dari sistem operasi host dan masukkan IP address-nya kembali dari Ubuntu. Nah, pertama kita cek apakah IP address yang ada Ubuntu ini sudah berubah atau belum. Bisa dilihat sendiri IP address yang menggunakan bridge adapter dia sudah berubah sehingga kita pakai IP address yang terbaru saat ini. Seperti yang terlihat di sini Ubuntu sudah memberi balasan device 32 dan lain-lain. Di sini membuktikan bahwa sistem operasi host dan Ubuntu sudah bisa berkomunikasi. Nah, penyebabnya karena NAT itu dia menggunakan IP virtual dan sedangkan bridge adapter itu dia menggunakan IP yang sama dengan WiFi yang terhubung pada sistem operasi host ini sehingga bisa saling berkomunikasi. Untuk nomor 6 yaitu firewall dan aturan akses di mana kita harus menginstal mengaktifkan UFW uncomplicated firewall lalu buat run firewall dan menampilkan hasil konfigurasi dan tes koneksi. Kita bisa mulai mencobanya di mana firewall itu adalah tools untuk membatasi koneksi yang akan keluar atau masuk ke sistem operasi kita. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan UFW sudo UFW status. Di sini statusnya itu inaktif, maka untuk itu kita akan coba menyalakannya, mengaktifkannya. Nah, di sini bisa kita lihat firewall sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke status SSH. Nah, di sini status SSH juga inaktif sehingga kita harus menyalakannya dulu. Nah, lalu kita tes kembali. Di sini kita bisa lihat bahwa SSH-nya sudah aktif ya. Lalu kita akan mengetes apakah kita remote menggunakan terminal di sini. Kita coba untuk menghubungkannya dengan SSH, lalu username kita, dan semuanya dengan IP address. Tidak ada responnya, berarti kita harus menafikan SSH-nya untuk bisa terhubung dan bisa di remote dengan terminal Windows. Di sini. Nah, di sini itu kita bisa lihat kalau itu sudah aktif.
namun belum ada rule untuk port ESA yang bisa diakses dari luar. Actionnya masih deny, sehingga kita harus allow dulu SSH-nya. Nah, di sini kita sudah membuat rule-nya. Lalu kita cek lagi. Nah, seperti yang sudah terlihat, port yang digunakan untuk default untuk SSH itu adalah 22, di mana actionnya itu sudah allow dan from anywhere atau dari manapun. Nah, di sini kita bakal coba remote lagi dari Windows ke Ubuntu. Masukkan password. Nah, kita bisa lihat di sini tuh dari hostnya Windows-nya itu udah terhubung ke Ubuntu-nya. Sekarang kita coba untuk membuktikannya. Terlihat di sini sudah berhasil untuk menjalankan Ubuntu melalui terminal Windows. Nah, setelah itu mungkin karena kita sudah selesai mengaksesnya, kita akan memblokirnya dengan sudo fw deny ssh. Nah, dengan ini semua koneksi dari luar itu sudah terblokir sehingga tidak ada lagi koneksi dari luar yang menuju port 22. Dari sini kita exit saja sehingga server sudah tidak merespon. Sebenarnya firewall sendiri sangat penting untuk jaringan dan data di mana sistem operasi ini bisa menjaga keamanan tersebut. Dengan firewall, sistem operasi dapat memfilter jalannya jaringan dengan persilahkan koneksi yang sah. Lalu memblokir koneksi yang tidak sah atau bahkan berbahaya. Nah, manfaat firewall sendiri itu untuk menjaga serangan seperti malware, brute force, dan akses tidak sah lainnya. Nah, UFP di sini mempermudah sehingga admin bisa mengelola aturan keamanan dengan lebih efisien. Firewall di sini berfungsi sebagai perlindungan pertama untuk melindungi sistem operasi atau server dari ancaman luar. Mungkin seperti itu untuk nomor 6. Oh, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.